Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hardiana dengan NPM 112111370. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial untuk memenuhi evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah SHMM. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi tentang komite lain, di mana di situ komite lain terdiri dari dua komite. Yang pertama itu komite nominasi dan remunerasi, dan yang kedua komite pemantau resiko. Selanjutnya, apa sih komite nominasi dan remunerasi? Yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Yang pertama ada komite nominasi, adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota direksi atau anggota komisaris. Yang kedua, remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi dan anggota komisaris. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi. Apa sih? Yang pertama itu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang calon anggota direksi dan komisaris, meliputi yaitu komposisi jabatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang selanjutnya, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi. Selanjutnya, kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi. Yang ketiga, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya yaitu fungsi komite nominasi dan remunerasi. Apa sih fungsi komite nominasi dan remunerasi itu? Yaitu yang pertama menyusun komposisi dan nominasi. Yang kedua menyusun kebijakan dan kinerja yang dibutuhkan dalam proses nominasi itu. Yang ketiga membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang terakhir, menelaah dan mengusulkan kepada Dewan Komisaris. Nah, itu fungsi komite nominasi dan remunerasi. Itu ada 4 ya. Yang selanjutnya, komite remunerasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama kan itu fungsi komite nominasi dan remunerasi. Nah, yang selanjutnya itu tugas komite remunerasi itu apa sih? Yang pertama, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai paket remunerasi yang diberikan kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya ada komisi pemantauan resiko. Jadi komisi pemantauan resiko hanya wajib dibentuk untuk bank ya. Berikut ini tugas utama komite pemantau resiko. Yang pertama yaitu mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dan pelaksanaannya. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan komite manajemen resiko. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko. Jadi dalam bagian-bagian itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Di sini ada tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko, yaitu 1. Mengawasi keberadaan kebijakan berjalan dengan baik hingga mengawasi pelaporan risiko. Yang kedua, sementara hubungan komite lain dilakukan dengan cara berkoordinasi dan mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen.
Yang ketiga, semua anggota komite pemantau resiko harus menjaga kerahasiaan dokumen, baik berupa data maupun informasi penting perihal perusahaan. Jadi harus dijaga tuh dokumen itu, jangan sampai bocor ke perusahaan-perusahaan lain. Yang selanjutnya, yang keempat, melakukan self assessment dilaksanakan secara periodik sebagai bahan evaluasi. Komite pemantau resiko akan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan nantinya bertanggung jawab tersebut akan dilaporkan pada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan. Nah, mungkin segitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.